innamal a'mal binniyat, bahwasanya perbuatan itu berdasarkan apa? Berdasarkan niat yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini sebenarnya hadis ya cuma sampai di sini. Maksudnya hadisnya sampai di sini adalah jawami'ul kalimnya sampai di sini. Setelahnya itu faman kanat hijratuhu, itu tamtsiliyah atau perumpamaan atau contoh daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman gini ya, satu yang perlu diperhatikan bahwasanya niat. Jadi perkara niat itu subhanallah penting banget ya. Apa yang membedakan dua orang yang berjihad fisabilillah? Yang membedakan apa? Niatnya. Sebab apa dia jihad atau motivasi apa dia mau jihad, ngapain? Itu yang membedakan fulan sama si fulan. Kata Rasulullah, Pak, inna aktsar syuhada ummati la ashabul furush, kata beliau. Kan daripada syahid di golongan umatku, kata beliau, itu adalah orang-orang yang mati di atas kasur. Wa rubba qatilin bainas saffain Allahu a'lam biniyatihi, kata beliau. Dan berapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf, yang mana Allah yang mengetahui niatnya apa. Di tengah-tengah peperangan dia meninggal, dia mati. Tapi kata beliau Allahu a'lam biniyatihi. Dia apa niatnya? Allahu a'lam. Begitu pentingnya niat, innamal a'mal binniyat. Artinya jihad yang dia lakukan karena motivasi dia ketika berjihad itu salah, maka pahalanya pun tidak ada. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, seseorang lelaki yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Seorang lelaki, kata para sahabat, berperang, berjihad itu hanya untuk dikatakan bahwa dia adalah pemberani. Ada yang dikatakan hanya untuk riya, untuk dilihat orang. Untuk hamiyah. Hamiyah ini karena dia sama satu negara sama aku misalkan. Hanya karena ini satu kabilah dengan aku. Dia perang, aku ikut perang. Nah, kata beliau, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang mana yang fisabilillah? Kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Orang yang ketika dia berniat, ketika dia berjihad, sebab motivasi dia berjihad itu adalah karena kalimatnya Allah supaya tinggi, itulah yang fisabilillah. Selain ini enggak ada. Al-qatil wal maqtul finnar, kata beliau. Orang yang dibunuh dan yang membunuh itu di neraka. Orang yang membunuh dan dibunuh di neraka. Kata sahabat, al-qatilu jelas. Al-qatil sudah jelas dia di neraka kan. Cobaan orang yang menghalalkan membunuh ya. Menghalalkan membunuh artinya dia beranggapan bahwa membunuh itu halal. Ini bahaya nih. Karena menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah itu bahaya. Bisa keluar dari agama ya. Ada orang mengatakan bahwa minum minuman keras halal. Nah, itu bahaya. Atau mengatakan misalkan nauzubillah berzina halal. Itu kafir, murtad, bahaya. Jadi ya qatil ini di neraka itu jelas, kata sahabat. Terus bagaimana wahai Rasulullah orang yang dibunuh? Salah dia apa? Dia sudah dibunuh atau masuk neraka juga? Apa kata beliau? Perkara hati ya, perkara niat. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia ini pengen juga ngebunuh sahabatnya yang tadi itu. Hanya saja kedahuluan sahabatnya tadi dibunuh duluan, akhirnya dia yang mati. Kalau seandainya diberikan kesempatan, dia yang bakalan bunuh pertama. Nah, betapa pentingnya perkara niat. Padahal dia mati loh, tapi niatnya itu membekas, niatnya itu ada athar, ada nilainya di sisi Allah. Yang katanya saya, yang akhirnya apa? Menyebabkan dia al-qatil wal maqtul finnar. Begitu hebatnya perkara niat. Makanya para sahabat atau para salaf itu mengajarkan perkara niat sama seperti mereka mengajarkan perkara Fatihah. Fatihah itu adalah ruknuddin ya, atau rukun salat. Begitu juga mereka mengajarkan perkara niat. Nah, perkara niat sangat penting ya, sangat penting. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, orang yang pertama dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang lelaki yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan dia, kemudian Allah mengatakan beberapa nikmat kepada dia untuk mengingatkan.
Kemudian dia ingat mengetahui nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmatku tersebut? Kata Allah Ta'ala. Dia mengatakan apa? Aku berjihad di jalanmu wahai Allah, sampai apa? Sampai aku mati syahid di jalanmu. Kata seorang lelaki ini. Kata Allah, kadzabta. Engkau bohong, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jariyun. Akan tetapi engkau berperang hanya untuk dikatakan bahwa engkau ini pemberani. Faqad qil, sudah dikatakan seperti itu. Tsumma umira bihi, kemudian fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian ditariklah wajahnya sampai apa? Sampai dia dicampakkan di dalam api neraka. Kemudian juga ada seorang lelaki, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang, hadis yang lain beliau mengatakan ilmu dan mengajarkannya, enggak cukup belajar, mengajarkan. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian didatangkan dia. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian Allah mengenalkan kepada dia beberapa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kemudian dia sadar, dia tahu bahwa itu nikmat dari Allah. Kemudian kata Allah, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku tersebut? Kata seorang lelaki ini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu wahai Allah, dan aku mengajarkan dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Kata si laki-laki ini. Kemudian kata Allah, kadzabta, ente bohong, ente dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Akan tetapi engkau belajar ilmu itu untuk dikatakan, supaya engkau dikatakan, oh alim, oh masya Allah alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan, oh ini pintar bacaannya, oh ini bagus bacaannya. Bukan karena aku, kata Allah Ta'ala. Faqad qil, sudah dikatakan kepadamu. Sudah orang-orang mengatakan, oh fulan alim, oh fulan qari, bagus bacaannya. Kemudian apa? Fa umira bihi fa ulqiya finnar. Wasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Ada yang ketiga, kita ya benarin niat kita untuk menuntut ilmu apa? Untuk apa? Untuk dikatakan fulan alim, untuk dikatakan si A si B alim. Hati-hati dengan motivasi kita di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai hanya perkara duniawi, supaya kaya misalnya, supaya banyak pengikut, supaya alim, supaya ini, supaya itu, supaya berbangga-bangga, saya alim. Nah, benarkan niat kita. Niat adalah motivasi kita di dalam mencari ilmu. Apa sebabnya antum mencari ilmu? Ini yang perlu dibenari. Kemudian laki-laki yang ketiga, kata beliau, seorang yang Allah Ta'ala luaskan, lapangkan rezekinya. Kemudian kata Allah, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan? Kata si laki-laki ini, tidaklah aku tinggalkan tempat-tempat yang mana engkau suka diberikan infak di sana, kecuali aku berinfak di sana. Dimanapun tempat kebaikan yang engkau suka wahai Allah, aku berinfak, aku infakkan di sana, kata si laki-laki ini. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tetapi engkau melakukan tersebut hanya untuk dikatakan engkau ini adalah seorang yang dermawan. Faqad qil, sudah dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Orang mengatakan semuanya engkau dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Padahal gambaran perbuatannya bagus, ya kan? Yang satu jihad, yang satu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, yang ketiga berinfak, gambarannya bagus, akan tetapi dalamnya busuk, niatnya busuk. Untuk itu innamal a'mal binniyat, kata Rasulullah. Perkara niat adalah perkara yang sangat penting. Dengan niat inilah bagaimana amalan tersebut. Kalau niatnya benar, berarti diterima amalannya. Kalau niatnya salah, berarti untuk kita, ayo kita setiap perbuatan kita lakukan, jangan pernah lupa untuk berniat. Artinya berniat adalah motivasi engkau melakukan itu apa. Dan perkara niat itu hanya sang peniat dan Allah yang tahu. Itu saking halusnya perkara niat ya. Saking halusnya perkara niat,
Kita kadang-kadang tidak merasa perkara ikhlas, perkara ini sangat halus. Nggak bisa kita ini kan diada-adakan atau dikata-katakan saya ikhlas, lah nggak bisa. Itu semua perkara hati, hanya engkau dan Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Nah itu ya, pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, balasannya itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Semakin banyak dia berniat, semakin banyak pula yang dia dapatkan. Semakin sedikit niatnya, berarti semakin sedikit juga pahala yang dia dapatkan. Tadi ya. Makanya tadi ya di akhirat, subhanallah, ya Allah, aku tidak melakukan ini, itu, akan tetapi ada pahalanya. Kata Allah, itu adalah pahala niatmu, bukan pahala amalmu. Nah, tetapi satu yang perlu diingat ya, bahwa harus amalan itu berdasarkan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul. Jadi amalannya sesuai dengan syariat, niatnya pun harus sesuai dengan syariat. Makanya kata Sayyidina Fudail bin Iyad, kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sebuah perbuatan apabila dia itu khalisan, murni karena Allah, walam yakun sawaban, akan tetapi dia tidak searah, tidak selaras dengan syariat yang dia bawa oleh baginda Rasul, lam yuqbal. Niatnya bagus, akan tetapi tidak sejalan dengan baginda Rasul, dengan ajaran baginda Rasul, lam yuqbal. Niatnya bagus, akan tetapi tidak sama ajaran dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak seperti sunnah yang beliau ajarkan, lam yuqbal. Wa idza kana sawaban, dan apabila amal itu sawaban artinya benar, maksudnya adalah sama dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul, walam yakun khalisan, akan tetapi tidak murni karena Allah, lam yuqbal juga, tidak diterima juga. Hatta yakuna khalisan sawaba. Lalu bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah yang khalisan sawaban. Yang khalis artinya murni karena Allah, sawaban artinya sejalan dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau niatnya benar akan tetapi pekerjaannya salah, lam yuqbal. Atau sebaliknya, perbuatannya bagus, sejalan dengan syariat baginda Rasul, akan tetapi niatnya salah, itu pun la yuqbal. Lalu gimana? Harus jalan keduanya, niatnya bagus, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang baru diterima. Jadi mayangfa kalau kita niat sesuatu yang itu maksiat, sesuatu yang maksiat nggak ada faedahnya. Biasanya ngapain, kenapa nggak pakai kerudung? Oh yang penting hatinya berkerudung. Salah gitu kan. Salah kenapa? Karena bagus niatnya bagus, akan tetapi fi'luhu lam yakun sawaban. Pekerjaannya itu tidak sejalan dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Meskipun niatnya bagus, akan tetapi tidak sejalan dengan baginda Rasul, maka niatnya bagus untuk apa? Untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad misalkan ya. Menyenangkan umat Nabi Muhammad, akan tetapi berdusta, ya salah. Niatnya bagus, idkhalus surur. Pahala yang sangat Masya Allah, luar biasa. Yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala, idkhalus surur. Akan tetapi apa? Perbuatannya tidak searah dan tidak sejalan dengan ajaran baginda Rasul, lam yuqbal, tidak diterima. Berdusta dia. Berdusta, akan tetapi niatnya bagus. Nah, sama juga. Itu niatnya bagus, akan tetapi perbuatannya salah. Berbicara sesuatu yang tidak pantas misalkan, ya. Berbicara sesuatu yang tidak pantas. Maksudnya apa? Supaya idkhalus surur, salah niatnya atau salah perbuatannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah khalisan sawaban. Khalisan murni karena Allah. Yang kedua adalah sawaban, artinya seajaran sama seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dengan menjaga dua ini baru kita bisa diterima amalannya. Kalau hanya khalisan akan tetapi ternyata tidak sejalan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti tidak diterima. Atau ajaran perbuatannya sejalan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, akan tetapi lam yakun khalisan, sama, tidak diterima juga. Jadi harus kedua-duanya ya diperhatikan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah.
Berapa banyak kata beliau amal yang kecil itu menjadi besar, kenapa? Karena niat. Itu tadi ta'addud. Bisa banyak bermacam-macam niat dilakukan di dalam satu perbuatan. Niat dalam artian adalah motivasi di dalam melakukan sebuah perbuatan. Itu banyak. Nah, perbuatannya kecil akan tetapi menjadi besar dengan apa? Dengan niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Sebaliknya kata beliau, amalannya gede, amalannya besar, Masya Allah, akan tetapi dikecilkan. Karena apa? Nilainya di sisi Allah kecil. Karena apa? Karena tusaghiruhun niyah. Karena sebab apa? Karena niatnya. Ya, amalannya kecil, subhanallah, nilainya di sisi Allah sangatlah besar. Amalannya besar, akan tetapi nilainya di sisi Allah sangatlah kecil. Kenapa? Niat. Perkara niat ini adalah perkara yang sangat penting. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulullah, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Artinya sampai kepada Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang begitu besar. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk dunia yusibuha, yang dia dapatkan, atau perempuan yang dia akan dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan.